Renungan kebiasaan, healthy identity, kepribadian yang sehat. Kita semua menginginkan kebiasaan harian yang baik. Akan tetapi, kita lebih memilih tidur, berangkat kerja terlambat, pulang ke rumah terlambat, memarahi anak-anak, makan atau minum sekali lagi, dan mengecek email di tempat tidur. Jadi, bagaimana jika mulai sekarang kita menghentikan kebiasaan buruk dan memulai kebiasaan yang baik? Bukankah ada rencana dalam 3 langkah sederhana yang dapat membebaskan saya? Tidak juga, tetapi ada pengharapan, dan firman Tuhan penuh akan pengharapan. Pastor Life George Craig Groeschel mengatakan, salah satu alasan utama orang gagal mengikuti kebiasaan yang baik dan menghentikan yang buruk adalah karena kepribadian kita yang menyimpang, menyabotase kesuksesan kita. Ini berkaitan dengan huruf pertama dari akronim HABITS yang akan kita gunakan untuk menemukan cara yang lebih baik untuk membuat dan menghancurkan kebiasaan. Healthy identity, kepribadian yang sehat. Kerap kali ketika kita siap untuk melakukan sesuatu yang baru atau membuang kebiasaan yang buruk, kita membuat perencanaan berdasarkan apa yang akan kita lakukan. Seharusnya kita harus memulai dengan tujuan berdasarkan siapa Tuhan kita dan kita ingin menjadi siapa. Mengatakan, saya ingin lari maraton adalah berdasarkan atas apa yang ingin Anda lakukan. Mengatakan, saya diciptakan dengan ketelitian dan keindahan, dan dengan kekuatan Tuhan, saya ingin menjadi pelari adalah berdasarkan siapa Tuhan dan Anda ingin menjadi siapa. Ini adalah tujuan berdasarkan identitas. Kita perlu meletakkan siapa sebelum melakukan. Tujuan kepribadian adalah salah satu aspek untuk menemukan kepribadian yang sehat. Sedikit kebebasan berikutnya muncul dengan menggali luka lama. Kebohongan yang Anda percaya, tidak memaafkan, kesalahan, dan situasi kehidupan yang mungkin membuat Anda percaya terhadap versi diri Anda yang belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan. Ketika Anda menemukan kebohongan itu, Anda harus mengubahnya dengan kebenaran firman Tuhan. Kepribadian yang sehat berdasarkan apa yang Tuhan katakan tentang Anda adalah fondasi untuk membuang kebiasaan buruk dan membangun yang baik. Sebagai contoh, banyak di antara kita mempercayai kebohongan, seperti saya akan selalu menjadi seperti ini. Itu adalah ketakutan berdasarkan identitas yang memerlukan kebenaran seperti Roh Tuhan tidak memberikan aku ketakutan. Dia memberikan kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Apakah kebohongan berdasarkan identitas yang dapat Anda gantikan dengan kebenaran Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan, apakah kebiasaan yang harus saya hentikan? Apakah bagian-bagian kepribadian diri saya yang membawa kepada kebiasaan itu? Roh Kudus, saya membutuhkan kekuatan untuk membuat perubahan ini. Amin. Bacaan Alkitab di Roma 7 ayat 15-25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia,
tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bacaan kedua, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bacaan ketiga, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bacaan keempat, Roma 6 ayat 6 sampai 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never